Coach, gawat, Bitcoin crash. Gawat, Coach, kita sudah masuk bear market. Tolong saya, Coach. Guys, Bitcoin cuma koreksi 8% doang, guys. Secara tren, overall, kita masih uptrend. Dan koreksi ini masih bisa dibilang koreksi normal. Karena teman-teman bisa lihat, Bitcoin selalu mengulangi pola yang sama. Setelah naik, koreksi, lalu lanjut naik lagi. Setelah naik, koreksi, lanjut naik, lalu koreksi, naik. Saat ini penurunannya hanya koreksi normal. Dan menurut saya pribadi, Bitcoin masih bisa naik lebih tinggi lagi dari sini. Jika kita lihat bull market 2020 dan juga 2021, teman-teman juga bisa lihat kenaikan harga ini penuh dengan koreksi. Teman-teman bisa lihat di sini harga turun, lalu lanjut naik. Harga turun, lalu lanjut naik. Lalu harga turun di sini, lanjut naik lagi, guys. Siklus 2017 juga sama. Teman-teman bisa lihat harga turun, lalu lanjut naik. Turun, lanjut naik. Turun, lanjut naik. Koreksi naik, koreksi naik, koreksi naik. Koreksi adalah fase normal dari sebuah uptrend, guys. Tidak ada market yang naik seterusnya setiap hari hijau terus candlenya itu nggak ada. Pasti akan ada koreksinya, tapi jika uptrendnya akan berlanjut, pastinya koreksi ini hanya sementara saja dan harga kemungkinan besar akan lanjut naik lagi ke depannya. Tapi Coach, Trump pasang sanksi ke Cina, nanti ekonomi akan lesu, ekspor akan lesu, dan ekonomi dunia akan masuk ke resesi, terus depresi, terus Bitcoin bisa crash. Aduh, kalian kebanyakan nonton news deh. Kalian jangan dikit-dikit gampang kepancing emosinya, dikit-dikit panik. Jangan dikit-dikit kepancing emosinya. Dan jika teman-teman tidak bisa ubah ini, teman-teman gak akan profit di market. Mengenai sanksi, gak penting, gak peduli, ini hanya noise. Bitcoin gerak bukan karena sanksi, bukan karena tarif, bukan karena Bitcoin Strategic Reserve, bukan karena Michael Saylor, bukan karena Donald Trump. Bitcoin bergerak berdasarkan global liquidity. 90% pergerakan Bitcoin itu mengikuti global liquidity dan ini sudah fakta berdasarkan statistik. Gak usah percaya saya, teman-teman lihat aja chartnya dan perhatikan korelasinya, sangat-sangat ketat. Lalu mengapa Bitcoin koreksi? Ya teman-teman bisa lihat karena global liquidity mengalami koreksi juga. Kita sedang ada di periode di mana global liquidity sedang mengalami penurunan di sini. Dan pastinya karena Bitcoin mengikuti global liquidity, Bitcoin pasti akan ikut koreksi juga. Tapi good news-nya adalah harusnya kita akan bottom dalam waktu dekat ya. Menurut saya kita sudah dekat kepada bottom untuk koreksi ini dan harusnya bulan Juni ini Bitcoin masih bisa all time high dan naik lebih tinggi lagi. Tapi Coach, di tahun 2021 liquidity naik, tapi Bitcoin malah crash. Gimana nih Coach? Katanya Bitcoin mengikuti global liquidity. Apakah Bitcoin akan double top seperti 2021 di sini? Meskipun global liquidity mengalami kenaikan. Menurut saya kemungkinan besar tidak, karena kondisi global makro 2025 dan 2021 sangat-sangat berbeda. Dalam analisa global makro, kita nggak cuma analisa global liquidity guys, tapi kita juga harus analisa faktor yang menggeraki global liquidity. Dan dua faktor terbesar yang menggerak global liquidity adalah financial conditions atau dollar index dan juga bond yields. Mari kita lihat dollar index dan juga bond yields di tahun 2021. Ini untuk dollar index, teman-teman bisa lihat di 2021 dollar index mengalami kenaikan. Ini negatif untuk global liquidity karena dolar yang membuat utang denominasi dolar menjadi lebih mahal sehingga orang akan utang lebih sedikit dan ini akan mengurangi global liquidity atau menghambat pertumbuhan global liquidity. Tapi di tahun 2025 dollar index sedang mengalami downtrend dan kemungkinan besar dollar index akan lanjut turun lagi. Kenapa? Karena Donald Trump dan Scott Bessent mau menurunkan nilai dolar karena mereka paham dolar yang kuat itu tidak bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan sengaja mereka mau melemahkan dolar supaya ekonominya US yang saat ini masih lesu bisa kembali hidup dan pastinya ini juga akan sangat positif untuk global liquidity. Kedua, bond yield. Bond yields di tahun 2021 mengalami kenaikan mulai dari Mei 2021. Tapi saat ini di tahun 2025, meskipun sedikit sideways ya, bond yields overall sedang mengalami penurunan. Dan bond yields ini juga sangat penting ya, karena bond yields adalah benchmark untuk beberapa interest rate lainnya, seperti kredit rumah, kredit mobil, corporate loans, dan banyak sekali lainnya. Dan jika bond yields naik, biaya utang akan semakin mahal, orang nggak mau utang, global liquidity turun. Tapi sekarang, biaya utang sedang mengalami penurunan. Bond yield sedang mengalami penurunan. Ini akan encourage orang untuk
loan lebih banyak lagi, kredit lebih banyak lagi, dan pastinya karena sistem keuangan kita adalah debt-based economy, jika utang makin banyak, money supply akan naik, global liquidity akan naik. Nah, ini bukan mengenai global liquidity, tapi ini adalah ISM, indikator yang berhasil menandakan top Bitcoin untuk siklus 2013, 2017, dan juga 2021. Setiap kali ISM di angka tinggi ya, mungkin kisaran 55 sampai 60, ini menandakan kalau ekonomi is running too hot, inflasi sudah naik, dan kemungkinan besar financial conditions akan lebih ketat untuk meringankan dan meredakan ekonomi. Tapi saat ini ISM masih di angka yang sangat-sangat rendah. Ini mengartikan kalau ekonomi US dan juga ekonomi dunia masih sangat lesu, inflasi masih rendah, unemployment masih lumayan tinggi, dan harusnya dengan penurunan dollar index dan juga bond yields, harusnya ISM ya ekonomi bisa menguat. Dan jika ekonomi menguat, pastinya orang lebih banyak uang ya, korporasi dan individu lebih banyak uang. Dan karena mereka memiliki lebih banyak uang, mereka bisa investing dan spending lebih banyak. Sentimen akan lebih positif karena semua orang merasa lebih banyak uang. Dan itu akan mendorong investasi kepada kripto. Which is why setiap kali ISM naik, Bitcoin juga ikut naik ya guys. Dan menurut saya ISM ini siap naik ke angka 55 sampai 60. Dan jika ISM naik, Bitcoin pasti ikut naik. Dan overall kita masih sangat jauh guys dari level market top. Dengan alasan itu, outlook saya untuk Bitcoin di bulan Juni menurut saya bisa hit level 120.000. Tetapi ini adalah skenario bear market ya. Jika Bitcoin break ke bawah 100.000, lalu naik, lalu break lagi ke bawah swing low yang terbentuk, artinya Bitcoin break support 2 kali guys. Di sini turun, break support ini, lalu naik, turun lagi, break support ini. Maka itu adalah indikasi yang sangat kuat kalau Bitcoin sudah masuk bear market. Dan jika skenario ini terjadi, disitulah saya akan bilang kepada teman-teman semua, guys kita sudah masuk bear market, sebaiknya kita cabut dulu. Nah, gak banyak guys mentor atau content creator atau influencer yang bisa kasih kalian market insight, analisa, dan outlook yang sejelas dan sedalam ini. Saya bukannya sombong, saya masih banyak yang harus dipelajari, tapi saya sangat berbeda daripada yang lainnya. Dan karena saya beda, meskipun Bitcoin turun, meskipun alts hancur, grup VIP saya tetap profit. Teman-teman bisa lihat, ini SPX, saya mengatakan kalau harga bisa naik dan breakout dari sini. Apa yang terjadi? Sesuai sinyal grup VIP saya, SPX naik, terbang, breakout, dan kita profit 70%, sementara Bitcoin dan altcoin lainnya hancur koreksi dalam. Tapi itu hanya satu dari banyak sekali sinyal grup VIP yang berhasil menghasilkan profit. Teman-teman bisa lihat, Farcoin 400%. Kita entry Farcoin di 0,4 guys. Di saat satu dunia sibuk, oh bear market, market crash, Bitcoin akan ke 20.000. Saya masuk Farcoin karena saya tahu market masih bullish, grup VIP masuk Farcoin, kita semua cuan gila-gilaan, ya. SPX 139%, SPX lagi, call lagi ya 65%, Giga 70%, masih banyak lagi cuan lainnya. Tapi call terbaik saya, sinyal terbaik saya itu di April 7, di mana di saat Bitcoin crash ke 74.000, saya mengatakan Bitcoin akan naik. Orang kira saya gila guys. Orang kira saya sudah gila. Bitcoin ke 74.000, kok ini orang masih bilang Bitcoin akan naik sih? Tapi apa yang terjadi? Bitcoin naik. Kami beda, saya beda, dan Art Masterclass beda. 2025 adalah tahun paling penting di hidup kalian. Ini adalah momen di mana kita bisa menghasilkan cuan besar-besaran yang bisa mengubah hidup kita. Dan saya siap bantu teman-teman semua. Kapan beli? Kapan jual? Apakah harus hold? Apa yang boleh dibeli? Saya akan menjawab semua pertanyaan kalian di Art Masterclass. Dan kebetulan kita sedang mengadakan diskon terbesar yang akan pernah ada guys. Dari 10,5 juta menjadi 3,5 juta saja. Teman-teman bisa hemat 7 juta, tapi ini hanya untuk 3-5 orang saja guys. Ini diskon nggak untuk semua orang, sangat-sangat terbatas. Jadi jika teman-teman mau join Art Masterclass, silakan cek website saya, linknya ada di description. Tapi jika tidak mau, teman-teman juga bisa registrasi Arc Alpha Research, ini adalah benefitnya. Untuk proses registrasi, silakan cek website saya, linknya ada di description. Dan jangan lupa guys, jika teman-teman mau trading crypto, teman-teman membutuhkan aplikasi yang paling canggih dan paling bagus. Dan juga pastinya dengan fitur yang sangat lengkap. Ajaib Alpha memiliki banyak sekali fitur ya. Teman-teman bisa trading Bitcoin dan 200 aset kripto lainnya. Teman-teman juga bisa trading dan investasi saham Amerika. Teman-teman bisa trading futures dengan leverage dan banyak sekali fitur bagus lainnya. Teman-teman bisa mendapatkan hadiah Bitcoin hingga 6 juta rupiah guys, sangat lumayan jika teman-teman registrasi Ajaib Alpha menggunakan kode saya yang sudah ada di description.
Festival kripto terbesar di dunia, CoinFest 2025, akan diadakan di Bali. Untuk diskon 20% tiket CoinFest 2025, silakan gunakan kode saya yang sudah ada di description. Lalu jangan lupa guys untuk join Discord community saya, di mana teman-teman akan mendapatkan outlook market dan update yang lebih dalam lagi. Thank you semua sudah nonton video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.